Halo penonton Kanal 3, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru dan Bapak Pendeta Iwan di Kanal Kasih. Kali ini kami akan membahas tentang kasih yang memadamkan kebencian. Jadi, mari kita mulai diskusi ini dengan doa. Silakan Bapak Pendeta. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Hari ini Tuhan, kembali kami akan membentangkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kau urapi Tuhan, baik Karen sebagai host dan hamba-Mu juga Tuhan kau urapi, sehingga urapan kuasa Roh Kudus saja yang boleh nampak pada kami berdua. Apapun yang kami perkatakan adalah perkataan-perkataan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengambil satu tema atau satu topik adalah kasih memadamkan kebencian. Kita buka pada 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Nah, bagaimana kasih persaudaraan yang tulus ini? Kita lihat lagi satu ayat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ketujuh. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kita akan fokus di ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kasih Kristus itu sebenarnya memberi teladan. Kelahiran Kristus di dalam kehidupan manusia atau dia turun ke dunia ini adalah Allah yang mempunyai pribadi yang maha tahu akan segala sesuatu. Dia begitu mengetahui bahwa manusia itu nggak mungkin bisa mencapai Allah. Allah lah yang akan turun untuk mencapai manusia. Nah, hal ini dikonfirmasi bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kasih Allah kepada manusia adalah kasih agape, seperti yang lalu, session yang lalu saya sebutkan. Kasih Allah terhadap manusia, sesama manusia adalah philia. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kasih philia, yaitu kasih persaudaraan, kasih terhadap sesama manusia. Di mana kasih ini jelas bahwa kasih ini tidak boleh kita melakukan yang tidak sopan. Sehingga ketika kita sedang memberitakan kabar baik, yang kita beritakan itu adalah kebenaran firman Tuhan, tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita tidak boleh menyerang kitab suci agama lain atau kepercayaan agama lain. Nah, jika kita melihat latar belakang Yesus ketemu orang Samaria, jelas pada Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 14, jelas Yesus itu merangkul orang Samaria yang bukan kepercayaan kepada Allah. Tapi dia hanya percaya pada kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, pada kitab Taurat saja, pada kitab Perjanjian Lama. Dia hanya percaya itu, tetapi Yesus rela untuk mengajar. Nah, seharusnya ini yang harus dilakukan. Dia mengajar, bukan malah menyulut kebencian terhadap orang Samaria yang notabene bukan sealiran dengan Yesus ketika dia ketemu di pinggir sumur. Demikian kurang lebih Karen, materi yang akan kita bahas. Ya, silakan monggo. Jadi ini memang kejadian yang banyak meresahkan kami ya Pak ya, dan hate speech gitu ya, yang muncul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka juga sudah mendapatkan hukuman ya sebagai penista ya, kita bisa bilang banyak banget ini di Indonesia ramai penista agama terus gitu ya. Ada yang bilang gitu bahwa
menyulut kebencian gitu, menyulut kebencian, kemarahan sekali. dari saudara-saudara kita. Ada yang bilang bahwa nabi suci dari agama saudara-saudara kita adalah pengikut jin, ada yang bilang bahwa ayat suci dari kitab lain adalah harus jadi sekian dari jadi sekian gitu. Suka-sukanya dia aja ngomong dan menyulut kemarahan banyak saudara-saudara kita dan kita juga sebagai umat Kristiani yang waras ya, yang masih waras, benar-benar waras. Saya sendiri marah sekali gitu dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu, dan istilahnya mereka menjual kasih gitu ya, menjual kalau saya bisa bilang ini menjual Yesus gitu loh, Pak, bahwa menggadaikan, menjual gitu demi keuntungan mereka sendiri, membuat riak-riak yang menjadi tidak harmonis gitu antar umat beragama di Indonesia gitu. Terus terang saya malu, ini sangat kurang ajar sekali gitu loh apa yang mereka sampaikan gitu ya. Mungkin saya sebagai anak muda nih masih agak berapi-api nih. Karena sama gitu. Iya betul Pak gitu kan. Jadi ini benar-benar orang-orang yang sangat tidak bisa ditoleransi gitu. Nah, kalau mereka ada juga gitu loh, yang lucunya banyak juga orang-orang yang salah menanggapi kasih itu sendiri, bilang bahwa ya kita harus mengampuni orang-orang itu, kita berdoa untuk dia, yang mendukung yang malah mengerikan gitu, mendukung supaya dia tidak mendapatkan hukum di penjara dan segalanya. Kalau saya sih kalau bisa dihukum yang lama aja yang lama itu pun kalau kapok gitu. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan segala sesuatu yang terjadi. So penjelasan terhadap isu ini sendiri tuh sebetulnya bagaimana ya Pak ya, orang-orang ini nih yang bikin resah. Saya udah kayaknya namanya untuk disebut juga enggak lah ya, kita nggak mau nyebut nama lah, cuman ya udah tahu lah ya. Ini orang-orang sangat menyebalkan gitu, mengganggu sekali gitu. Ya kalau kita lihat, kita balik ke Alkitab, kita balik ke Bible, bahwa sebenarnya ayat 5 ini sangat menjawab itu, karena ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kenapa mereka melakukan yang tidak sopan? Kenapa mereka membombardir mungkin agama sebelumnya? Itu karena satu hal, karena mereka kekurangan bahan. Kalau seorang pendeta, apalagi sudah seorang pendeta, harusnya dengan bahan Alkitab sangat-sangat kaya akan bahan untuk menobatkan orang. Jadi nggak perlu pakai bahan yang lain. Nah ini yang jadi masalah. Pertama, mereka belum belajar, tapi sok hebat, sok mengerti tentang kebenaran. Ya harusnya pendeta-pendeta tersebut belajar, karena gini, memang yang seharusnya terjadi itu para pendeta itu harus bukan hanya belajar secara Alkitab dalam arti kata belajar sekolah teologi ya. Karena kalau di kami, selain kami sekolah teologi, kebetulan saya S1, S2, S3 teologi, saya juga harus melakukan harus dibina dan diproses itu menjadi seorang pendeta, dan itu nggak kurang dari 10 tahun. Menjadi seorang pendeta, gelarnya adalah dari pendeta pembantu, pendeta muda, baru jadi pendeta penuh, dan itu satu step 3-4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Jadi untuk menjadi seorang pendeta penuh itu minimal 10-12 tahun. Nah, yang jadi masalah ini mereka nggak tahu apa-apa, nggak kaprah apa-apa. Kita juga belajar tentang semua agama pada saat kita di S2 dan S3 belajar. Dan kita harus menghormati itu, dan bukan itu bahan kita untuk menobatkan ini karbitan lah ya Pak. Nah, ini pendeta mohon maaf. Ya, ini karbitan jadinya petasan betul, gitu. Pendeta ada kejadian dia jadi pendeta gitu kan. Nah, jadi ini kayak petasan seperti kan. Benar, jadi beng gitu kan. Sehingga mereka nggak mengerti sebenarnya. Sebenarnya dengan Alkitab, wah luar biasa. Orang bisa bertobat, orang bisa mengenal Yesus. Itu udah cukup buat dia. Dia nggak perlu utak-atik agama-agama yang lain. Karena kita hidup di Indonesia yang sudah disetujui secara hukum undang-undang dasar bahwa agama yang diakui ada 5, dan kita tidak boleh menyerang agama yang lain. Karena itu sangat berbahaya bagi agama tersebut dan juga pengikut-pengikut agama mungkin yang minoritas. Sehingga seringkali jiwa kita terancam, seringkali perlakuan-perlakuan di luaran menjadi tidak baik terhadap kita hanya gara-gara oknum-oknum yang istilah saya boleh dibilang itu pendeta picisan. Kalau roman kan ada roman picisan, ini pendeta picisan gitu loh, pendeta-pendeta yang mungkin ngakunya pendeta, berarti kalau misalnya dia baru belajar sebentar gitu kan, baru tahu sepotong-sepotong, dan tadi lagi seperti mengutip ayat cuman sepotong aja demi keuntungannya dia sendiri gitu ya, untuk fame,
Betul. untuk istilahnya ya ini ya orang-orang yang menurut saya haus dengan ketenaran gitu ya. Pansos. Pansos tapi caranya kampungan gitu. Maaf ya, saya emosi banget dengan apa yang mereka sampaikan gitu loh. Itu yang menyulut kita sebagai umat Kristiani aja ikut malu gitu sama saudara-saudara Betul kita sekali. yang lain gitu, sama saudara-saudara kita. Dan akhirnya juga mencoreng nama pendeta di hamba aliran Tuhan. tertentu lagi kan. Wah, Iya. dia menganggap semua wah pendeta modelnya seperti ini nih. Aduh, ngeri Ya kan? banget. Menjelekan, bahkan ada yang pemarah. Ya kan, marah-marah, Iya. kata-kata kotor, kasar dan yang lainnya. Menurut saya itu bukan pendeta. Itu pendeta yang ya saya boleh bilang palsu lah. Walaupun mungkin dia dikeluarkan surat segala macam, karena memang untuk proses menjadi seorang pendeta itu tidak main-main. Bahkan dia harus menjadi jemaat minimal 5 tahun di dalam Iya. satu gereja Iya. dan tidak boleh absen. Iya. Nah itu di kami ya, di aturan kami di gereja Betel atau di gereja kami itu aturannya seperti itu, sehingga ketika kami menjadi seorang hamba Tuhan, maka menjadi hamba Tuhan yang benar dan tidak membuat serangan-serangan terhadap Melakukan intoleransi, Iya, ya kan? intoleransi itu sangat- Hate speech. dan itu Ya. sangat tidak masuklah di dalam Alkitab. Alkitab juga tidak pernah mengajarkan hal itu. Tidak pernah. Jadi saya juga malu kalau misalnya bilang mereka adalah orang Kristen juga. Buat saya Betul, bukan, karena betul. orang Kristen adalah the follower of Christ. Betul. Kan? Jadi mereka yang mereka ikutin ini apa? Betul. Kristus atau bukan? Bukan. Itu mereka ikut otaknya aja sendiri, dan otak yang udah terkontaminasi dengan banyak kotoran gitu Iya, yang tidak betul. sopan, Tidak yang sopan. jauh daripada kasih gitu. Betul. Jadi ya kasih yang harus kita tunjukkan sebagai orang Kristen yang kita mengaku sebagai pengikut Kristus adalah kasih yang murni, yang betul, yang absolut, menuruti firman Tuhan. Betul. Jadi ya diskusi kita hari ini sangat menyenangkan ya, dan sangat berguna gitu loh Pak. Saya sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi kita di episode berikutnya kita akan bahas lagi, karena ini kalau kita bahas ini yang keluar jadi emosi, tapi kita harus penuh dengan kasih, jadi kita harus meredam emosi kita. Betul. Dan dia juga Jadi, tidak menyimpan ya kan, tidak kasih itu menyimpan. tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi Ya. benar-benar dia harus melakukan kebenaran itu seturut dengan firman Tuhan. Karena kadang-kadang hamba Tuhan dari aliran, berbagai macam aliran, itu seringkali dogmanya yang lebih ditonjolkan, dogma masing-masing, sehingga seringkali ribut. Jangankan di luar kekristenan ya, di dalam kekristenan sendiri suka ribut gitu kan. Iya. Salah satu baptisan ada satu percik, satu selam gitu. Pertanyaan menarik, satu saat kalau ada orang di ICU ya, misalnya ya orang tua kita atau siapa di ICU sudah tet terus bilang, "Bapak," ya kan? ini saya udah tahu nih, Iya. kira-kira. "Bapak siap untuk dibaptis gitu kan?" Iya, oke siap. Aduh. Dia dari ICU dimasukin ke kolam berenang Ya gitu kali. kan. Langsung meninggal gitu. Sebenarnya kan tidak, iya kan, bukan Iya. itu Iya. hanyalah perlambang, itu Lambang, hanyalah iya. dogma, itu hanyalah satu inilah ya liturgi keagamaan, sehingga ketika dia dibaptis itu bukti ya kan. Bukti, Tapi bahwa- sebenarnya yang benar adalah pertobatan kita secara pribadi. Bisa nggak orang bertobat tidak selamat? Bisa. Bisa nggak orang bertobat masuk? Bisakah orang yang orang yang dibaptis bukan bertobat tadi, orang yang dibaptis tidak selamat? Bisa. Orang yang dibaptis masuk neraka? Bisa. Bisa, betul. Bukannya karena baptisannya itu, tetapi yang terpenting adalah pertobatan sejati. Nanti mungkin Amin. juga akan kita bahas tentang pertobatan atau perubahan Iya. dalam gereja. Itu yang Baik. perbaikan. Baik, penonton Kanal 3 dan penonton Kanal Kasih. Begitulah diskusi kita pada hari ini. Jadi kasih yang Tidak memadamkan kebencian. kasih yang memadamkan kebencian. Jadi terima kasih sudah menonton Kanal Kasih ini, dan kita akan tutup diskusi ini. Silakan Bapak Pendeta
ditutup dengan closing statement, lalu kita akan berdoa untuk menutup diskusi ini. Ya, sebelumnya kita akan tutup dengan closing statement. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih itu seharusnya bisa membuat persaudaraan kita semakin lebih dekat. Tapi kalau kasih itu hasilnya hanya menghasilkan kebencian, yang hanya menghasilkan menyulut api kebencian, itu namanya bukan kasih. Itu namanya kepalsuan dalam kasih. Nah, sehingga kita banyak jemaat dibingungkan oleh hal tersebut, dan saya rindu bahwa jangan sampai pemimpin agama itu memanipulasi ajaran kebenaran atau memanipulasi ajaran kasih dan kesucian. Itu melebihi penjahat yang paling jahat di dalam dunia ini. Itu saya punya filosofi kebenaran. Keren yang banget. Jadi pemimpin agama yang manipulasi ajaran, saya katakan sekali lagi, pemimpin agama yang memanipulasi ajaran kebenaran dan kasih dan kesucian itu melebihi penjahat yang paling jahat di dunia ini. Ya, kita berdoa bersama-sama sebelum kita akhiri dari sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran-Mu yang sudah Engkau bentangkan. Biarlah kiranya ini kebenaran Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh menyadarkan bahwa sesungguhnya kasih itu seharusnya memadamkan kebencian, bukan malah menyulut kebencian terhadap sesama manusia, terhadap sesama orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu agar bisa menerima kebenaran ini dan mereka lebih belajar banyak tentang kebenaran ini, sehingga kami juga semua yang ada di tempat ini boleh terus memproklamirkan kebenaran di atas segala-galanya. Kau berkati juga Tuhan host di tempat ini, yaitu Karen. Biarlah apapun yang dia lakukan boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan hidupnya semakin dipakai oleh Tuhan dimanapun dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.